Lanjutan BTTH Chapter 1011, Terobosan Douzong. Angin kencang mengamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali. Dua sosok tua sedang berdiri dengan tangan di belakang mereka di sebuah pavilion batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan, Jinsi mengerutkan alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga di tempat itu telah jatuh dari kondisi sepenuhnya saat itu ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah di dalam cairan menjadi lebih pucat. Sekilas memang tak jauh berbeda dengan air danau pada umumnya. Energi di dalamnya juga telah memudar ke tingkat yang tidak mungkin diserap. Jingu di sampingnya juga tertawa getir saat mendengar ini. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, "Mungkinkah terjadi sesuatu? Racun api gunung surga di bawahnya terlalu padat. Bahkan aku tidak berani melangkah terlalu dalam. Seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, ia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi." Jinsi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, nada suaranya tidak terlihat terlalu percaya diri ketika dia mengatakan ini. Xiaoyan sudah memasuki Heaven Mountain Blood Pool selama 2,5 bulan. Jangka waktu ini memang agak terlalu lama. Racun api di dasar kolam darah sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal terlalu lama. Meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi, kekuatannya pada akhirnya hanya setara dengan Dao Huang bintang 9. Jingu menghela nafas tak berdaya saat melihat penampilan Jinsi. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi pegunungan mata surga perlahan-lahan menjadi tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam. Setelah berpamitan singkat, mereka segera meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, kali ini mereka mendapat manfaat dari berendam di kolam darah. Mereka bahkan mungkin berhasil menembus kelas Dao Huang begitu mereka kembali. Nalan Yanran, sebaliknya, hanya bertahan di kolam darah selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya sudah mencapai titik jenuh, dan dia tidak punya pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiaoyan di pegunungan mata surga selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, kemungkinan besar Xiaoyan adalah satu-satunya orang di gunung mata surga yang belum ada kabarnya. Jika masih belum ada berita hari ini, saya akan memasuki Blood Pool dan melihat apa yang terjadi. Setelah merenung beberapa saat, Jinsi akhirnya menggertakkan gigi. Dia masih membutuhkan bantuan Xiaoyan untuk mengeluarkan racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa memasuki dasar kolam darah sesuai keinginannya, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihatnya. Jingu juga mengangguk tak berdaya saat mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Bang! Lingkungan sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras ketika Jingu baru saja menganggukkan kepalanya. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Menyusul munculnya suara gemuruh ini, terlihat bahwa energi alam di sekitarnya sepertinya telah bertemu dengan gaya tarik dan mulai berkumpul secara gila-gilaan di sekitar mulut gunung berapi. Jinsi dan Jingu mengarahkan pandangan mereka ke tempat di mana energi berkumpul. Yang mengejutkan adalah lokasi di mana Heaven Mountain Blood Pool berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tiba-tiba yang tak terduga menyebabkan Jingu terkejut saat dia buru-buru bertanya. Jinsi juga mengerutkan kening, matanya menatap tajam ke bagian dalam Blood Pool. Pusaran air berukuran beberapa puluh kaki muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran air adalah lubang hitam pekat. Energi alam di sekitarnya mengalir dengan liar melaluinya. Bagian dalam Blood Pool sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi secara gila-gilaan. Jika tebakanku benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiaoyan. Jinsi perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa menggerakkan energi alam hingga bergetar karena kekuatan Dao Huang miliknya? Jingu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya membelalak. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menoleh ke arah Jingu. Orang ini, mungkinkah dia akan melakukan terobosan ke kelas Douzong? Pandangan aneh juga melintas di mata Jinsi. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Kemungkinan besar memang begitu. Orang ini benar-benar telah melakukannya." Meskipun kolam darah gunung surga memang memiliki efek yang dapat membantu seseorang menerobos kemacetan, ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang melakukan terobosan dengan bantuan kolam darah. Jika berita tentang hal ini menyebar, kemungkinan besar bahwa daya tarik dari Heaven Mountain Blood Pool akan terus melonjak. Tidak heran dia bertahan lama di dasar kolam darah. Dia sebenarnya berpikir untuk menerobos ke kelas Douzong sekaligus.
Namun, sepertinya metode ini hanya bisa digunakan oleh orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api gunung surga di bawah ini agak terlalu menakutkan. Tapi, aktivitas yang dilakukan orang ini saat dia menerobos sungguh luar biasa. Tempat ini telah terguncang sampai seperti ini. Kemungkinan beberapa elit Dozong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jingu mendecakkan mulutnya sambil meratap. Jinsi mengangguk, matanya terfokus pada kolam darah dan hatinya juga menghela nafas lega. Selama tidak terjadi apa-apa pada Xiaoyan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Saat keduanya berbincang, fluktuasi energi alam di tempat ini juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekeliling. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Jika dilihat dari kejauhan, sepertinya seluruh gunung mata surga terbungkus dalam badai energi yang penuh warna dan dahsyat, sehingga memberikan penampilan yang spektakuler. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga secara alami menarik perhatian seluruh suku tikus penelan emas di gunung mata surga. Tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sumber keributan. Mereka melihat energi seperti zat sementara tekanan energi yang samar-samar merembes darinya, menyebabkan sejumlah tikus penelan emas yang lebih lemah merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Perubahan di sekitar tidak hanya berkurang seiring berjalannya waktu, namun malah menjadi lebih parah. Pada akhirnya, sepertinya ada banyak sekali pilar warna-warni yang jatuh dari langit. Saat semakin banyak energi yang dituangkan ke dalam kolam darah, aura agung mirip dengan naga raksasa yang terbangun, perlahan merembes keluar dari dasar kolam darah. Aura itu sangat kuat, bahkan ekspresi Jinsi dan Jingu sedikit berubah. Aura ini sepertinya bukan level seseorang yang baru saja naik ke kelas Dozong. Jingu bergumam agak ragu. Ya, aura ini sendiri tidak kalah dengan Dozong bintang 1 biasa. Namun tidak bisa dipungkiri, penjelasan aura seseorang mencapai puncaknya saat menerobos. Mungkin secara bertahap akan berkurang setelah terobosan selesai. Jinsi mengangguk saat dia menjawab. Aura yang meresap dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, gunung itu menutupi seluruh gunung mata surga. Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang, kecuali individu kuat tertentu seperti Jinsi, merasakan ketakutan merembes keluar dari hati mereka. Cukup banyak tikus penelan emas yang belum berevolusi memekik panik. Menyusul aktivitas besar-besaran di dalam gunung mata surga dan aura yang semakin kuat yang menyebar dari dasar kolam darah, sejumlah ahli dalam radius 500 km dari gunung mata surga merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan tertuju ke arah pegunungan mata surga. Aura ini, apakah orang lain akan melakukan terobosan ke kelas Dozong? Dari arah ini, sepertinya dari pegunungan Heaven Eye. Apakah itu anggota lain dari suku tikus penelan emas? Orang-orang ini sungguh beruntung. Oleh karena itu, kekuatan suku tikus penelan emas akan meningkat lagi. Kolam darah gunung surga benar-benar bagus. Sepertinya aku harus meminta murid-murid di sekte itu untuk mencoba peruntungan mereka lain kali. Energi bersiul di sekitar langit puncak gunung mata surga. Kecepatan putaran pusaran air di Blood Pool juga menjadi lebih gila saat ombak menghantam dinding batu di sekitarnya, mengeluarkan dentuman yang memekakkan telinga. Mungkin karena fluktuasi energi alam di sekitarnya, namun cukup banyak awan gelap yang berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah tertutup awan gelap. Jinsi dan Jingu tidak peduli dengan perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci rapat pada Blood Pool. Berdasarkan indera mereka, pengisapan dari dasar kolam darah sepertinya telah mencapai puncaknya. Dia akan keluar. Jinsi menatap kecepatan pusaran air yang menakutkan sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Bang! Suara Jinsi baru saja terdengar ketika permukaan air tampak seolah-olah ada bom yang dijatuhkan ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar-pilar air pecah dan sepertinya hujan telah turun di gunung mata surga. Pilar-pilar air kolam darah menyembur ke segala arah. Beberapa saat kemudian, tangisan seperti burung bangau dari dasar kolam darah tiba-tiba menembus permukaan air dan melesat ke awan sambil membawa Douki yang perkasa bersamanya. Bang, 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 bang. Raungan yang jelas sepertinya telah menimbulkan guncangan di langit dan daratan. Ruang terdistorsi saat pilar air melesat keluar. Seluruh pegunungan Heaven Eye mulai bergetar saat ini. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti sarang laba-laba di sekitar mulut gunung berapi, sementara suara yang memekakkan telinga terdengar di atas gunung.
Dar, suara ledakan. Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika sebuah pilar air besar yang sepertinya menutupi seluruh kolam darah meletus dengan keras seperti letusan gunung berapi. Itu dengan paksa menghancurkan pusaran air di permukaan. Pilar air itu tingginya beberapa puluh meter. Saat mencapai titik tertinggi, pilar air tiba-tiba runtuh. Gugusan air yang sangat besar jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk antara langit dan daratan. Hujan deras menghantam bebatuan di bawahnya, menghasilkan suara derai-derai yang jernih. Semua tatapan di pegunungan mata surga terfokus pada langit. Hujan yang mengguyur langit seolah terkoyak oleh tangan tak kasat mata, membuka jalan menuju langit. Sesosok tubuh kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah terpisah. Kaki sosok itu menginjak udara kosong, sementara tubuhnya berdiri sangat tegak. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya tampak seperti pedang yang bisa membelah langit tak berujung. Di atas kepalanya, Daozong, banyak suara hormat dan iri terdengar di seluruh pegunungan mata surga ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar dari aura ini.